Jemaat Maha Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah yang selalu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia tak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Dia selalu menuntun, dan tuntunannya saat ini disampaikan melalui firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 4 sampai 10 Juni 2023 dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang menuntun hamba-Mu dan semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dengan baik dan melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Begini dikatakan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air, samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya.
segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian bagian firman Jemaat Maha Tuhan. Tema khotbah ini adalah lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Ketika dilihat Allah, kejahatan manusia makin bertambah banyak di bumi, dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan yang jahat, dan hal itu memilukan hati Allah, maka Allah bermaksud untuk menghapuskan apa yang diciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Tetapi Nuh yang hidup benar tidak bercelah di antara orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Nuh tetap hidup bergaul dengan Allah, sehingga ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nanti dilihat dalam kitab Kejadian pasal 6 itu mencatat, sebelum Tuhan Allah memusnahkan semua yang diciptakannya, kepada Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Desain bahtera itu, ukuran-ukuran, cara mengerjakan, dan yang akan masuk ke dalam bahtera itu diatur dan ditentukan oleh Tuhan Allah. Dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Nanti dibaca Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nuh taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh bersama seisi rumahnya untuk masuk ke dalam bahtera, juga segala binatang yang tidak haram 7 pasang, jantan dan betina. Binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina. Juga burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kejadian 7 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kejadian 7 ayat 4 dan 6. Dan berkuasalah air bah itu ke atas bumi selama 150 hari, sehingga mati binasalah segala yang hidup. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup dari atas bumi. Hanya Nuh yang hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 21 sampai 24. Sekalipun Tuhan Allah memusnahkan semua yang diciptakannya dari atas bumi karena kejahatan manusia, tetap masih ada yang diselamatkan demi kelestarian apa yang diciptakannya. Dan Allah tetap mengingat Nuh dan semua yang ada dalam bahtera, sebab Allah lah
yang memerintahkan mereka masuk dalam bahtera itu. Tindakan Allah, Tuhan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutup mata air samudra, tingkap-tingkap langit ditutup. Berhentilah hujan lebat turun. Air semakin surut dari muka bumi. Sesudah 150 hari air semakin berkurang sehingga bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Selanjutnya kita lihat di sini dari bacaan bagaimana tindakan Nuh. Nuh mencari tahu apakah bumi sudah kering atau belum dengan cara pertama melepaskan seekor burung gagak, tapi burung ini tidak kembali. Ayat 7. Kedua, melepaskan burung merpati tapi tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, sehingga ia kembali lagi ke bahtera. Ayat 8 dan 9. Ini pertanda bahwa di seluruh bumi masih ada air. Yang ketiga, 7 hari kemudian dilepaskan burung merpati itu. Menjelang senja, burung itu kembali dengan membawa daun zaitun segar di paruhnya. Ini pertanda air telah berkurang di bumi. Ayat 10-11. Yang keempat, 7 hari kemudian dilepaskan burung merpati itu. Burung itu tidak kembali lagi. Pertanda bumi sudah kering. Ayat 12-14. Untuk mencari tahu, menyelidiki keadaan bumi, apakah sudah kering atau belum, Nuh memakai ciptaan Tuhan. Dalam hal ini burung. Nuh pakai hikmat, tidak bertindak sembrono. Sekalipun bumi sudah kering, Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. Nuh tidak takabur, tapi sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Dia menunggu perintah Tuhan baru dia keluar dari bahtera. Dia sadar bahwa Tuhan yang memerintahkan dia masuk, maka untuk keluar pun harus menunggu perintah Tuhan. Inilah tanda orang yang bergantung, taat dan setia pada perintah Allah. Lalu atas perintah Tuhan keluarlah Nuh dan semua yang ada dalam bahtera. Ayat 15-19. Ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh sangat bersyukur kepada Tuhan dan ia mendirikan mezbah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari binatang yang tidak haram. Ayat 20. Yang dilakukan oleh Nuh adalah pertama dan terutama adalah bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan memberi persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Allah. Sehingga persembahannya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Allah menjanjikan takkan membinasakan bumi lagi dengan air bah, dan berkat Tuhan akan tetap ada di bumi. Selama masih ada bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat 21 dan 22. Jemaat Maha Tuhan, berdasar dari kebenaran firman ini, kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan harus semakin sadar diri, mawas diri, dan berhati-hati supaya jangan lalai, jangan abai, jangan terlena, asik melakukan kesalahan, asik melakukan kejahatan, asik melakukan dosa. Sebab ternyata kelalaian, kesalahan, kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia akan berimplikasi pada ciptaan yang lain. Sebagaimana kesaksian firman bahwa kejahatan, dosa yang dilakukan oleh manusia, akibatnya Tuhan menghukum ciptaan lain.
Tuhan menghukum memusnahkan bumi dengan air bah. Karena itu, untuk melestarikan alam dan makhluk ciptaan yang lain, sebagai umat yang percaya, kita dituntut untuk hidup benar, bergaul dengan Allah seperti Nuh, sehingga sesama ciptaan yang lain mendapat hidup, diselamatkan, dan dilestarikan. Hidup yang benar, bergaul dengan Allah, hendaklah ada ketaatan dan kepatuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, menjaga, memelihara, menyelamatkan, dan melestarikan sesama ciptaan. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, melakukan perintah Tuhan Allah, membuat bahtera dan memasukkan semua keluarganya, semua jenis binatang burung dalam bahtera itu. Sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan dari air bah yang membinasakan dan mematikan, yaitu kuasa kegelapan dosa dunia ini. Kuasa Yesus telah mengalahkan itu melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan karena itu sebagai tanda syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, hendaklah kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Dia akan terus memberkati kita, memberkati semua ciptaan, memberkati bumi ini, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman ini memperlengkapi setiap kami, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Dan biar pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar akan terus menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.